Sahabat Suara Tapian, kami bersyukur dan beruntung berjumpa dengan tokoh gereja Bapak Dr. Japarlin Marbun. Saya panggil sebenarnya bisa abang karena kami sama-sama Marbun. Beliau Banjarnahor. Beliau dulu sempat menjadi pegawai negeri, dosen, pendeta, bahkan sampai menjadi ketua sinode GBI, Gereja Betel Indonesia. Saya akan berbincang banyak hal yang saya akan tanya. Di beberapa waktu lalu kami dengar video yang berpesan dari beliau tentang bagaimana menghormati orang tua. Filosofi orang tua akan kita tanya. Tapi sebelum itu kita sapa dulu Horas Amang. Horas. Senang berjumpa, ini udah lama kita tidak bersua, Bang. Iya, betul. Memang setelah pandemi kita agak sulit berjumpa satu sama lain, tapi kita bersyukur pada Tuhan kita sekarang dalam kondisi sehat dan bisa melewati pandemi ini. Anda kan dikenal tokoh gereja GBI. Ya. Saya ingin tanya dulu sebelum nanti saya tanya yang tentang filosofi nasihat orang tua itu. Lahir di Parbotihan ya, di Humbang Hasudutan, di Matan Onan Ganjang. Iya, betul. Umumnya kan dari kampung kita itu kan HKBP. Iya, betul. Tolong cerita kemudian berkarir di GBI, ceritakan Om. Ya, baik. Ya, betul. Memang saya juga sebetulnya berasal dari HKBP. Bahkan bapak saya dulu juga adalah sintua di HKBP Parbotihan. Tetapi ada katakanlah sebuah peristiwa mujizat yang membuat mereka akhirnya merasa mendapatkan panggilan Tuhan untuk melayani Tuhan. Tentu sebagai orang awam dia tidak mungkin jadi pendeta di HKIP, kan gitu kan, karena orang tua itu cuma tamatan kelas 5 SD lalu berprofesi sebagai tukang, ya tentu tidak mungkin. Tetapi karena peristiwa mujizat itu, maka akhirnya mereka terpanggil melayani, bikin persekutuan doa, lalu kemudian berkembang jadi gereja, lalu beliau jadi pendeta dan menjadi gembala di situ. Itu adalah awal dari panggilan orang tua yang kemudian berlanjut kepada kita, gitulah kira-kira. Jadi sewaktu anak-anak Pak Japarlin sudah ikut membantu orang tua menjadi pelayan di gereja? Iya, jadi tepatnya sebetulnya orang tua saya itu memulai gereja di rumah kami, itu saya mungkin masih kelas 5, kelas 6 SD. Kelas 5 dan kelas 6 SD, itu dimulai gereja di rumah kami. Karena peristiwa mujizat itu di mana akhirnya kemudian orang tua bikin gereja di rumah, lalu kita akhirnya terlibat dalam pelayanan di rumah, terus berkembang sampai akhirnya kita katakanlah di sekolah yang kebetulan didirikan oleh GBI pada saat itu di Jakarta ini. Jadi persentuhan saya dalam pelayanan dengan orang tua nggak jauh sebetulnya. Karena bapak saya itu meninggal ketika saya baru kelas 3 SMP. Kelas 3 SMP. Tetapi sebelumnya orang tua saya itu sudah pernah datang ke Jakarta sini untuk mengikuti sinode GBI, lalu kemudian melihat ada sekolah di GBI yang kebetulan waktu juga gratis, tidak bayar kan gitu kan. Jadi di Petamburan itu, jadi kemudian akhirnya orang tua sudah berpesan nanti kalau bisa sekolah ke sana lah, dan setelah beliau meninggal oleh kawan-kawan beliau akhirnya dikirimlah ke Jakarta ini, lalu kemudian sekolah di Petamburan itu, dan selanjutnya melayani Jakarta, lalu sampai pada pelayan-pelayan selanjutnya yang seperti disebutkan tadi, sampai akhirnya menjadi ketua sinode di lingkungan GBI, begitu kira-kira. Berapa bersaudara, Bang? Saya dengar juga adik-adik jadi pendeta. Iya, saya ada 7 orang bersaudara. Hampir semua kita yang 7 orang itu memang
dilibatkan dalam pelayanan. Begitulah kakak saya perempuan ada 3, lalu saya anak yang keempat, lalu di bawah saya itu ada 3 orang. Nah, saya yang perempuan itu juga, mereka juga ikut sekolah Alkitab di Medan pada saat itu, sekolah penginjil di Sewampu. Pada saat itu ada 2 kakak saya yang sekolah penginjil di sana. Kemudian mereka juga terlibat dalam pelayanan. Nah, demikian juga kami yang laki-laki itu. Dari 4 orang saya laki-laki itu, 3 di antara kita juga sekolah teologi, dan akhirnya menjadi pendeta dan melayani Tuhan di lingkungan GB, begitu. Kan jemaat GB itu sangat banyak orang Batak. Betul. Tapi dulu Ya. Amang Japarlin kan dicap juga GBI dianggap gereja yang sangat keras, Iya. terutama pada adat. Iya. Umumnya orang Batak agak alergi ketika orang masuk ke GBI karena dianggap, oh ini kelompok karismatik yang tidak memberi ruang untuk adat. Iya. Bagaimana pendapat Pak Japarlin? Iya, memang betul. Zaman awal-awal dulu itu orang menganggap GB itu ya cukup negatif lah, ya negatif zaman dulu ya. Bahkan ketika orang tua saya katakanlah begitu keluar dari HKIP, lalu kemudian akhirnya mereka bergabung dengan GBI, mereka itu diban, istilahnya didisiplin dengan disiplin yang sangat keras. Seperti kita tahu dulu di kampung kita kan, kalau ada orang yang meninggal, maka dibunyikan lonceng gereja sebagai pemberitahuan bahwa ada yang meninggal. Nah, pada saat itu ketika ayah saya keluar dari HKIP dan masuk GB, itu juga dibunyikan juga lonceng gereja sebagai tanda bahwa secara sosial kita sudah mati. Sehingga pada saat itu orang tua saya tidak diundang ke adat. Ketika kita bikin adat juga, sebetulnya juga orang tidak mau datang. Walaupun sebetulnya, jadi tidak hanya sebetulnya orang karismatik itu katakanlah yang tidak mau ikut adat, tetapi memang juga cara sosial juga kita juga katakanlah disingkirkan juga dari paradaton pada saat itu. Nah, ini problem pada saat itu. Tapi kemudian kan dalam perkembangan sebetulnya tidaklah demikian, walaupun dari sekian gereja karismatik itu kan memang ada yang sangat keras terhadap adat tadi itu, tapi sebetulnya kalau GBI secara umum sebetulnya tidak seperti karismatik yang keras itu katakanlah. Karena saya misalnya katakanlah di keluarga saya itu pada umumnya kita katakanlah ada yang menikah diadatin segala macam itu semua juga sebetulnya jalan itu, tapi memang ada katakanlah kelompok tertentu yang kemudian menstigma secara keseluruhan bahwa karismatik itu anti adat dan lain sebagainya, tapi sebetulnya secara umum tidaklah demikian gitu. Yesus dalam pelayanannya 3,5 tahun di dunia ini melayani, menunjukkan betapa adat atau budaya itu tidak bertentangan. Memang ada hal-hal yang harus direvisi atau ditransformasi. Pertanyaannya Pak Japarlin, ada ungkapan begini, makin cerdas seseorang dia akan merindukan identitas asal-usulnya. Kita tidak bisa semua punya identitas. Identitas itu adalah budaya. Betul. Pendapat Pak Japarlin? Iya, itu tentu itu yang terjadi sebetulnya. Tetapi juga gini sebetulnya, kalau kita balik dulu sedikit ke belakang, sebetulnya kan gini, adat Batak itu pernah saya buat seminar adat Batak untuk pendeta-pendeta se-Sumatera Utara pada saat itu, dengan mengundang para antropolog, mengundang teolog, mengundang praktisi adat dan lain sebagainya kan gitu kan. Nah, dalam seminar yang kita lakukan pada saat itu di Medan, Sumatera Utara, maka sebetulnya semua sepakat bahwa dalam adat itu kan katakanlah bisa diklasifikasi sebetulnya ada tiga kelompok. Ada memang katakanlah bagian dari adat itu yang memang yang bersentuhan langsung dengan hasil pilihan sebelum beguon gitu kira-kira ya. Tetapi ada yang katakanlah tergantung cara kita memandang. Misalnya katakanlah bisa sesuatu yang netral itu menjadi katakanlah mengandung unsur katakanlah
mentuhankan yang lain kan kita katakanlah begitu kan, bagaimana kita memandang. Tetapi ada juga yang sebetulnya adat itu yang sama betul-betul baik kan gitu, sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Namun saya disinilah sebetulnya peran gereja yang harus katakanlah membimbing umatnya supaya lah misal katakanlah kalau memang ada unsur yang betul-betul ada penyembahan berhalanya di sana, maka tentu kita semua juga katakanlah harus meninggalkan itu. Tetapi kalau misalnya ini hanya masalah persepsi, ya kita jelaskan persepsinya kan gitu kan. Tapi yang ketiga misalnya katakanlah kalau itu katakanlah sebetulnya tidak ada unsur-unsur penyembahan berhala di sana, malah mempererat persekutuan kita dengan keluarga besar katakanlah, maka tentu itu akan sangat bagus kita lakukan. Contoh lah misalnya katakanlah istri saya kan bukan orang Batak. Artinya sebetulnya kalau istri saya bukan orang Batak, sebetulnya tidak terlalu perlulah katakanlah mengadati kan gitu kan. Tetapi saya buat itu kenapa? Karena dengan saya mengadati itu, maka saya mempererat hubungan saya dengan keluarga besar saya, dengan tulang saya, dengan kawan sekampung dan lain sebagainya. Menurut saya ini kan hal-hal yang bagus gitu. Tapi tentu tadi ya kita pilah-pilah saja kan gitu. Kita pilah-pilah saja mana yang kita anggap tadi ada unsur penyembahan berhala, kita tinggalkan itu. Mana yang netral ya kita lihat bagaimana mempersepsikannya dengan baik, dan kalau memang hal-hal yang bagus itu ya perlu kita lestarikan begitu kira-kira. Sebagai tokoh gereja Pak Japarlin, kita bisa masuk juga lebih pas pendidikan teologi misalnya. Bagaimana secara umum pendidikan teologi kita khususnya misalnya di bawah naungan GBI ada pendidikan lintas budaya atau pendidikan budaya, agar kita menganggap budaya ini tidak bisa tidak itu kan rasa atau rasa dari masyarakat begitu. Iya, betul. Sebetulnya gini, karena GWI ini kan katakanlah gereja nasional. Tentu tidak mungkin akan berbicara langsung secara khusus dalam kurikulum sekolah teologi kita mengenai budaya Batak kan gitu kan. Tetapi sebetulnya kan dalam perguruan tinggi itu ada namanya ilmu budaya dasar segala macam itu, yang dengan demikian semua mahasiswa itu sebetulnya kan sudah dibimbing dan dituntut untuk memahami budaya dan lain sebagainya, termasuk tadi rasa dan lain sebagainya. Itu hanya tinggal aplikasi di lapangannya lah menurut saya yang katakanlah masing-masing daerah itu perlu melakukan katakanlah telaah secara spesifik. Makanya seperti saya katakan tadi, saya pernah bikin seminar katakanlah misalnya iman dan budaya kan gitu kan dalam konteks Batak, pernah kita bikin di Medan Sumatera Utara, pernah bikin juga di Pekanbaru, bahkan pernah juga bikin di Jakarta ini, supaya dengan demikian katakanlah jangan sampai kita memikul salib yang bukan salib. Misalnya ini katakanlah, karena kita meninggalkan adat lah, katakanlah gitu kan, akhirnya kita juga disingkirkan dari keluarga besar kita. Padahal sebetulnya nggak ada sesuatu yang salah dalam konteks tadi itu gitu kira-kira. Nah itu menurut saya yang perlu dilakukan dalam konteks budaya masing-masing, karena setiap suku di Indonesia ini kan punya budaya, yang budaya itu juga tetap ada kontroversinya, karena itu perlu dijelaskan tadi supaya ketika diaplikasikan itu ya katakanlah misalnya tadi kita tidak tetap pada ada unsur penyembahan berhalanya, tapi betul segala sesuatu yang kita harapkan akan membawa kita dekat dengan sesama, dekat dengan Tuhan dan lain sebagainya gitu. Dalam konteks budaya Batak, Pak Japarlin, Anda kan lahir dan besar di kampung halaman di Humbangan Sedutan. Tentu suasana batin itu tahu budaya Batak. Pertanyaannya kemudian, karena ini ada hubungannya dengan pernah saya tulis ungkapan filosofi Batak, buku kecil Bapak. Saya menemukan banyak ungkapan-ungkapan Batak yang bagus. Termasuk kaitannya video Bapak yang kemarin kami tonton. Tentang bagaimana menghormati orang tua. Ungkapan Batak itu menyebut natua-tua mido de bata natarida. Orang tua mula Allah yang kelihatan, bukan Allah tapi Allah yang kelihatan. Apa pendapat? Menurut saya gini, itu kan idiom yang katakanlah khas daerah itu. Artinya adalah sebetulnya kan kata-kata pepatah itu tidak arti letterlek sebetulnya, tetapi makna kan gitu kan. Nah itu yang kadang-kadang itu orang tidak pahami. Orang pikir bahwa misalnya katakanlah natua tua mido debata natarida.
masa orang tua Allah? Itu kan sebetulnya kan karena tidak memahami term daripada upasa kan gitu kan, term daripada kata-kata seperti itu. Nah, di situ yang kadang-kadang itu orang lalu kemudian syak dan lain sebagainya, padahal kan sebetulnya bukan letter luck begitu, tapi makna kan gitu kan. Dengan demikian menurut saya sih setiap katakanlah suku punya katakanlah term yang harus dipahami dalam konteks daripada suku itu sendiri. Nah, termasuk juga dalam hal Batak tadi itu saya harus lihat dalam term itu gitu kira-kira. Nah, cuma kadang-kadang kan karena orang tidak melihat term itu kemudian lalu dengan gampang, apalagi sekarang ini kan di era medsos ini kan gampang sekali orang kemudian memotong kalimat lalu memaknai sepotong yang dilepaskan dari konteks, dilepaskan dari background dan lain sebagainya. Itu yang kadang-kadang yang menyesatkan itu. Makanya betul menurut saya gereja harus menjelaskan itu sehingga terjadi pencerdasan di tengah-tengah masyarakat kan gitu kan, sehingga masyarakat juga ya jangan dicabut juga dari akarnya kan gitu kan. Karena kekuatan kita ini kan karena kita berdasar pada budaya kita masing-masing begitu, dan itu kekuatan menurut saya gitu kira-kira. Dalam titah kelima atau perintah kelima itu disebutkan bagaimana menghormati orang tua. Betul. Kalau saya sebut bahasa Bataknya agak lebih dalam. Karena orang yang menghormati bapak ibunya itu kan panjang umurnya. Betul. Apa konteks pesan dari pentingnya kita sebagai manusia untuk menghormati orang tua begitu? Jadi pertama ya dari sisi kemanusiaan pun katakanlah kita harus hormat sama orang tua. Kenapa kita ada itu karena mereka. Kita besar karena mereka, kita sekolah karena mereka. Dengan demikian katakanlah secara kemanusiaan saja sudah selayaknya katakanlah kita balas budi dari orang tua itu, walaupun kita tidak mampu membalasnya dengan apa? Dengan menghormatinya. Nah, sekarang menghormati dengan cara bagaimana? Menurut saya menghormatinya adalah dengan cara tentu kita katakanlah menuruti mereka, melakukan apa yang baik bagi mereka. Secara khusus dengan video saya yang kemarin nih katakanlah ini kan fenomena sosial yang betul-betul kita lihat tengah-tengah masyarakat kan gitu kan, bahwa banyak orang-orang tua istilahnya yang setelah tua merasa diabaikan, merasa ditinggalkan, di mana anak semuanya pergi merantau ke kota besar sini, lalu dia dalam masa tuanya dalam kesendirian, dalam kesepiannya, sehingga kemudian kalau kita lihat kan itu digambarkan dalam beberapa lagu Batak yang menurut saya itu berbasis fenomena sosial kan gitu kan. Nah karena itulah sebetulnya dengan video saya kemarin itu saya ingin mengingatkan kita anak-anak kan gitu yang masih punya orang tua. Ingat loh, orang tua kita itu sudah bersusah-susah membesarkan kita. Yang mereka harapkan sebetulnya nggak banyak, hanya katakanlah perhatian dari kita, apalagi pada masa tuanya, sehingga katakanlah tidak terlalu kesepian, tidak merasa terabaikan. Apalagi kadang-kadang kan gini, ketika masih hidup itu seperti tadi terabaikan kan. Makanya ada lagu-lagu katakanlah yang menggambarkan itu kan, misalnya seperti lagu Ujudi Ngolu Komanian kan gitu kan, mendingan dalam masa hidupku ini kalian berbuat baik, karena nanti setelah saya mati kalian bikin tugu yang mahal sekalipun, kalian menari pun, kalian manortor pun nggak ada lagi gunanya buat saya itu. Justru waktu saya masih hidup inilah. Nah itulah yang kira-kira ingin saya sampaikan kepada katakanlah khususnya pada generasi muda, supaya kita betul-betul lakukan sesuatu yang terbaik untuk orang tua kita selama mereka masih hidup gitu. Karena begitu mereka sudah meninggal dunia, kita bikin tugu yang hebat pun, kita bikin pesta yang besar pun, 7 hari 7 malam, ya nggak ada lagi gunanya bagi orang tua itu. Gitu kira-kira. Ini juga menemukan sekarang ada beberapa kunjungan juga kami lakukan. Banyak sekarang tempat atau yayasan yang menampung orang-orang yang manula, yang tidak lagi dirawat anak-anaknya langsung karena mungkin anaknya sibuk. Secara materi dia melimpah, tapi ya dirawat atau dikelola di pantai gitu. Apa pendapat?
prinsipnya sih boleh-boleh saja itu. Dalam pengertian begini, memang orang tua kan juga punya dunianya sendiri sesama dengan orang tua juga. Ya. Kadang-kadang misalnya katakanlah anak kita cucu daripada orang tua kita, misalnya katakanlah kita taruh pun di rumah kita, mereka nggak nyambung juga komunikasi antara anak kita misalnya katakanlah dengan neneknya ataupun dengan kakeknya, kan gitu. Boleh saja misalnya katakanlah kalau memungkinkan seperti boleh saja, tetapi tetap kan gitu kan, jangan misalnya katakanlah sama seperti orang tua juga kan ada kesalahan kan, kadang-kadang kan yang penting saya udah kasih uang buat anak saya, maka kemudian itu sudah cukup, ya enggak kan gitu kan. Boleh kita kasih uang buat anak kita, boleh kita sekolahkan, tapi kan juga touching antar kita orang tua dengan anak kita pun harus kan. Demikian juga orang tua menurut saya. Boleh saja katakanlah misalnya orang tua itu dimasukkan dalam panti werda ya, panti werda orang tua misalnya katakanlah, sehingga dia bersosialisasi dengan orang-orang tua yang lain kan gitu. Dan tentu ada pembimbing, ada perawat dan lain sebagainya, itu boleh saja, tetapi itu tidak boleh kemudian membuat anak itu merasa udah selesai tugas saya, nggak ada kontak lagi. Tentu tidak demikian gitu kira-kira. Tadi menarik, bagaimana Pak Japarlin menghadirkan pemahaman anak harus merasa ketika orang tua sudah menula itu tanggung jawabnya sampai Tuhan panggil. Itu tidak harus menjadi beban. Itu harus tanggung jawab moral. Betul. Tetapi bagaimana juga orang tua tidak merasa menuntut pada anak. Karena kadangkala ini yang lapis-lapisan ini yang kurang cerah dibuka. Orang tua merasa harus begini, tapi anak juga merasa tidak begitu. Bagaimana kita menonjolkan, kita menghormati orang tua juga tidak juga menuntut banyak begitu. Jadi menurut saya sih tentu komunikasi ya. Komunikasi supaya katakanlah misalnya orang tua juga memahami dunia kita sekarang kan gitu kan. Jadi anak pun juga perlu menjelaskan itu dengan memberikan contoh-contoh, tetapi juga dengan tetap memberikan perhatian-perhatian pada waktu-waktu yang tepat kan gitu kan. Di sini perlu komunikasi dan setelah misalnya katakanlah si orang tua kita ini bergaul dengan orang tua yang lain, pasti nanti kan akan dia rasa bahwa oh saya akan kumpul dengan orang-orang yang nyambung dengan saya. Itu pasti nanti akan membuat orang tua juga katakanlah misalnya nanti tidak merasa kalau orang anak-anak ini sebetulnya melepaskan tanggung jawab dengan masukkan dia ke panti werda itu. Enggak, memang sini perlu komunikasi. Bahkan juga perlu gereja juga perlu menjelaskan itu, bahkan juga para kanseler juga perlu menjelaskan itu, sehingga dengan demikian tadi katakanlah sama-sama bersukacita, sama-sama berbahagia, bisa melewati masa tua dengan sukacita. Menurut saya itu perlu dikomunikasikan dengan baik gitu. Pak Japarlin, kami melihat juga begini, bahwa menghormati orang tua itu ada juga karena etika atau kebiasaan dari budaya itu sendiri. Misalnya saudara-saudara kita Tionghoa, secara umum kita melihat bagaimana kesantunan, penghormatan mereka bagi orang tua. Saya setuju kalau budaya itu diotokritik kalau tidak pantas begitu. Misalnya terlalu banyak juga budaya Batak yang seperti yang Pak Japarlin bilang tadi, bahwa setelah meninggal baru dipestakan, dibuat meriah, padahal waktu hidupnya tidak. Bagaimana otokritik ini kita hadirkan bahwa harus dihormati ketika hidup gitu. Saya kira sih kan sebenarnya pertama tadi gereja harus menyuarakan itu. Sampai jadi tidak hanya sekedar pada wacana, pada pemahaman, tapi sampai kepada hal-hal yang bersifat aplikatif. Kan gitu kira-kira. Tapi yang kedua juga menurut saya juga budayawan Batak pun sebetulnya kan juga menyuarakan itu. Baik tadi melalui lagu, juga melalui katakanlah cerita-cerita rakyat. Kan gitu. Sebetulnya kan itu. Hanya tinggal sekarang menurut saya gereja harus menyuarakan dalam konteks, lalu kemudian juga organisasi-organisasi ke masyarakat Batak juga harus juga ikut serta di situ, karena mereka ada yang betul-betul di tengah-tengah konteks masyarakat itu, supaya dengan demikian lagi-lagi tadi hal-hal yang kita anggap katakanlah
sudah tidak relevan lagi itu, maka pelan-pelan kita tinggalkan, kan gitu kan. Sementara hal-hal yang baik itu misal katakanlah bisa kita kembangkan, sehingga menurut saya orang tua itu memang layak dikatakanlah dihormati, diperhatikan sampai pada masa tua mereka, bahkan sampai Tuhan panggil mereka. Kenapa? Ya karena mereka juga sudah mempertaruhkan hidup untuk kita. Ya kita ini katakanlah ada seperti sekarang ini kan, ya karena orang tua tadi itu telah berjuang untuk kita mulai dari kita lahir sampai kita sekolah, mulai dari SD, seterusnya itu kan orang tua. Sudah selayaknya lah katakanlah kita juga katakanlah berjuang untuk orang tua itu seperti orang tua itu berjuang untuk kita gitu. Tentu selagi mereka masih hidup kan gitu kan, selama masih hidup itu gitu. Terakhir Pak Japarlin, mohon pencerahan, nasihat, semacam resume pentingnya menghormati orang tua itu dan dampak secara hidup bagi orang yang menghormati orang tua begitu. Iya. Jadi tentu sekali lagi ya, ini kan kita orang dalam konteks iman kita juga jelas firman berkata, hormatilah ayah dan ibumu supaya panjang umurmu dan kau berbahagia di tanah yang akan kuberikan kepadamu. Artinya adalah gini, Tuhan pun menyuruh kita untuk menghormati orang tua. Satu. Nah, sebagai orang-orang percaya tentu kita harus katakanlah melakukan apa yang Tuhan firmankan itu. Yang kedua, katakanlah kita pun juga secara manusia yang telah melihat bagaimana orang tua kita berjuang, katakanlah sehingga kita ada sampai sekarang ini itu karena karya orang tua. Ini pun menurut saya juga sudah harus juga membuat kita juga menghormati orang tua, kan gitu. Nah, sekarang bagaimana mengaplikasikan hormat pada orang tua itu? Tentu mengaplikasikan hormat pada orang tua itu tentu dengan menaruh perhatian kepada mereka, katakanlah selama mereka masih hidup, itulah kira-kira. Kalau misalnya katakanlah orang tua kita di kampung sementara kita di perantauan, ya sering-seringlah bertelepon dengan mereka. Apalagi kan sekarang ini kan video call sudah gampang dimanapun, katakanlah. Lalu kemudian usahakanlah mengunjungi mereka, katakanlah pada momen-momen tertentu, misalnya Natal atau apalah kan gitu. Dan yang berikutnya adalah menurut saya kita juga harus mengusahakan, katakanlah menyediakan tempat tinggal yang layak bagi mereka. Jadi menurut saya jangan sampai misalnya katakanlah rumah orang tua kita yang kita tinggalkan 40 tahun yang lalu sampai sekarang juga begitu, sementara rumah kita di perantauan begitu hebat, sementara orang tua kita sama sekali tidak layaklah tempat tinggalnya, fasilitasnya dan lain sebagainya kan. Kalau saya katakanlah ini bukan pengen menonjolkan diri, tapi ini pengalaman karena penghayatan kan gitu kan. Jadi ya kita bangunkan rumah orang tua. Lalu kalau zaman dulu orang mesti mandi ke sungai, sekarang kan sudah ada listrik kan. Kita bikinlah sumur pompa di situ. Kita bikinlah sekedar listrik yang bagus, ada water heater kan. Itu aja misalnya katakanlah bentuk-bentuk perhatian kita kepada orang tua. Jangan sampai misalnya gini, ini kan kenyataan gitu. Jangan sampai misalnya katakanlah ketika hidup itu sama sekali gak diperhatikan, begitu meninggal kita bikin tugu ratusan juta bahkan miliaran. Euforia. Kita bikin pesta 7 hari 7 malam. Kadang-kadang kan gini sebetulnya. Pertanyaannya adalah sebetulnya kita sedang menghormati orang tua atau kita sedang show kepada orang bahwa kita sudah kaya kan. Saya sih nggak begitu, walaupun itu boleh saja, tapi kan yang terpenting adalah kita menghormati orang tua ini pada saat dia hidup, begitu kira-kira. Luar biasa Amang Japarlin, kesempatan Suara Tapian berbincang-bincang filosofi menghormati orang tua. Demikian sahabat Suara Tapian, bincang-bincang kami dengan tokoh gereja nasional Bapak Pendeta Dr. Japarlin Marbun. Melihat ya Bang? Oke, Tuhan berkati. Horas.